fantasize about. I know. Sabar. Kondisi sing anak laptop. Fantasize about. I know. I just Saya di video kali ini kita memasuki bab 12. Nah, di bab 12 ini kita akan belajar mengenai VPN tunneling. Yuk simak videonya. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep VPN tunneling. Teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep dari VPN. Nah, VPN sendiri dia singkatan dari Virtual Private Network. Secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya. Ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, teman-teman, ilustrasinya seperti ini bisa dibayangkan. Nah, cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau biasa disebut dengan interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Yang kedua, kita belajar tentang setup topologi. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke pinetnya. Dan di sini untuk VPC terdapat 2 VPC dan terdapat 2 mikrotik. Nah, di sini kita sambungkan dari mikrotik ke VPC-nya, kita sambungkan, kita save. Nah, di sini kita bisa lihat untuk internetnya kita pakai cold NAT. Nah, nantinya kita akan mendapatkan IP10. Nah, di sini teman bisa lihat. Selanjutnya, di sini kita bisa buka terminal di mikrotik 1 dan mikrotik 2. Kemudian di sini kita bisa masuk ke CMD. Nah, fungsi CMD ini agar kita nantinya bisa login di Winbox. Kita masuk ke CMD, kemudian kita ketikkan router add, kemudian IP yang kita dapatkan di mikrotik 1 10.0.17.0. Nah, belakangnya itu pakai 0, teman-teman. Kemudian netmasknya 255.255.255.0, kemudian IP si pinetnya 192.168.172.152. Nah, di sini saya sudah pernah mengaktifkan CMD-nya, teman-teman. Di sini terdapat output the object already, berarti sudah siap untuk dijalankan grafiknya. Nah, setelah itu kita bisa kembali lagi ke Winbox. Nah, di sini kita login menggunakan IP yang kita dapatkan, yaitu belakangnya 123, loginnya admin. Nah, di sini kita sudah masuk ke Winbox mikrotiknya. Kemudian di sini kita bisa klik IP. Setelah klik IP, kita klik yang DHCP client. Setelah itu, di sini kita bisa klik, teman-teman. Di sini sudah terdapat Ether 1, teman-teman, yaitu IP DHCP yang ada di mikrotik yang kita login ke Winbox. Di sini terdapat IP-nya, teman-teman, yaitu 10.0.137.123 dan prefixnya yaitu 24. Kemudian di sini kita bisa masuk ke Pinet, kita aktifkan fitur Roman terlebih dahulu agar bisa login ke Winbox di mikrotik 2-nya. Itu kita ketikkan tool, enter, Roman, enter, dan set enabled sama dengan yes. Nah, enter. Di sini kita bisa print. Nah, di sini outputnya untuk enable yes, berarti kita sudah bisa login ke Winbox dengan sudah mengaktifkan fitur Roman. Dan di sini kita coba, kita buka new Winbox. Kita akan login mikrotik 2 menggunakan IP mikrotik 1. Untuk loginnya juga sama, admin, kemudian kita klik yang connect to Roman. Maaf teman-teman, tadi belum bisa login ke mikrotik 2 karena di mikrotik 1-nya kita belum mengaktifkan fitur Romannya juga. Kita aktifkan di Winbox mikrotik 1, kita klik yang tools,
fitur tools, kemudian Roman. Nah, di sini kita centang, kita aktifkan fitur Roman dan kita apply OK. Selanjutnya kita klik new inbox lagi, kita login menggunakan IP Mikrotik 1, loginnya admin, kemudian di sini kita bisa connect to Roman. Nah, di sini sudah muncul si Mikrotik 2-nya. Kita klik saja. Kemudian kita klik connect. Nah, di sini kita sudah masuk di Mikrotik 2, teman-teman. Selanjutnya, di sini kita bisa klik sistem. Kita ganti username-nya terlebih dahulu. Kita ganti menjadi router pusat untuk Mikrotik 1. Dan untuk Mikrotik 2 kita juga akan menggantinya menggunakan nama router cabang. Router cabang apply OK. Nah, di sini sudah berubah untuk username-nya. Selanjutnya di sini kita buka yang inetnya di Mikrotik 1. Di sini selanjutnya teman-teman bisa ketikkan IP address, enter, kemudian add address, kita akan menambahkan IP, kemudian sama dengan kita masukkan IP-nya yaitu 10.0 teman-teman, titik 137 titik terserah teman, saya memakai 137.4/24 untuk Mikrotik 1. Nah, untuk interface-nya kita di Ether 1 dan kita coba print. Nah, di sini sudah terdapat IP baru teman-teman ya, sudah kita tambahkan tadi. Kemudian di sini selanjutnya kita akan juga menambahkan IP lagi teman-teman. Kita keluar, kita tidak usah keluar teman-teman, kita masih tetap di IP address. Selanjutnya di sini kita keluar dari IP address, kita keluar menggunakan garis miring, kemudian kita ketikkan IP route, enter, kemudian kita tambahkan IP lagi teman-teman, add gateway, kita tambahkan gateway-nya sama dengan 10.0.137.1, enter. Nah, kita coba print, kita cek. Nah, di sini sudah terdapat gateway-nya teman-teman. Nah, sudah terdapat ya teman-teman. Kemudian kita keluar dari menu IP route. Sini kita ketikkan IP DNS. Kita akan menambahkan IP DNS-nya yaitu set servers sama dengan 8.8.8.8 dan kita enter. Nah, kita coba print. Nah, di sini sudah terdapat IP servers yaitu 8.8.8.8 dan dynamic servers-nya. Selanjutnya kita bisa ke Mikrotik 2. Di sini kita bisa keluar dari fitur Roman terlebih dahulu dan kita sini kita akan menambahkan IP itu IP address. Caranya juga sama seperti di Mikrotik 1 teman-teman. Ini kita masukkan IP-nya. Titik 5, kita bedakan yang Mikrotik 1 itu 137.4, sini 137.5. Jangan lupa prefix-nya. Kemudian untuk interface-nya di sini kita menambahkan untuk interface Ether 1. Kita coba print. Nah, di sini sudah terdapat IP-nya dan sebelumnya kan belum ada. Kemudian di sini kita keluar dari menu IP, kemudian kita masuk ke menu IP route. Selanjutnya di sini kita tambahkan gateway-nya sama seperti Mikrotik 1. Kita coba print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian sini kita keluar lagi dari menu IP route, kita masuk ke IP DNS dan kita tambahkan IP DNS-nya teman-teman. Sama caranya seperti di Mikrotik 1. Nah, kita coba print. Kita masih di menu IP DNS ya teman-teman. Kita coba print. Nah, di sini sudah terdapat IP servernya teman-teman. Selanjutnya kita akan keluar dari menu IP DNS. Kita coba ping 88.
Nah, di sini sudah bisa teman-teman. Jadi sudah berhasil. Yang ketiga, AOP konfigurasi. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan video selanjutnya, yaitu kita masuk ke AOIP. Nah, AOIP sendiri dia singkatan dari Ethernet over IP. Adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun atau yang berfungsi untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. Teman-teman bisa lihat untuk ilustrasinya seperti ini. Di sini terdapat kantor pusat dan di sini terdapat kantor cabang. Nah, kedua ini dia terhubung menggunakan tunnel untuk mendapatkan internet. Nah, AOIP merupakan protokol proprietary mikrotik atau support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka, untuk bermanfaat fitur di head office dan router di branch office, wajib menggunakan router mikrotik. Nah, untuk membangun tunnel kedua kantor cabang maupun pusat atau cabang pasti koneksi ke internet. AOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antara site itu harus yang memiliki network yang sama. Jadi kita login ke Winbox yang router pusat dan kita klik yang interface. Nah, di sini terdapat Ether 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita klik yang AOIP tunnel. Kemudian teman-teman bisa klik tanda plus, kita tambahkan. Nah, untuk name-nya di sini kita bisa ubah menjadi to cabang. Kemudian untuk type-nya AOIP tunnel. Kemudian yang lainnya default, teman-teman. Selanjutnya di sini kita buat lagi, kita klik tanda plus, kemudian untuk remote address-nya di sini kita tambahkan IP yaitu 10.0.1.37.5 yaitu IP si cabang. Kemudian untuk tunnel ID-nya kita ganti menjadi 100 dan kita apply, kita oke. Selanjutnya kita masuk ke Winbox router cabang. Kita masuk ke interface juga, interface list. Dan di sini kita klik yang AOIP tunnel. Kemudian untuk name-nya di sini kita ganti menjadi to router pusat. Kemudian untuk type-nya kita default. Nah, di sini untuk remote address-nya masih utuh, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa masuk ke pinat mikrotik 1. Nah, di sini kita coba IP address print. Nah, di sini sudah terdapat IP yang sebelumnya kita sudah buat. Selanjutnya, di sini kita bisa masuk ke Winbox yang router cabang. Kemudian di sini kita ganti untuk remote address-nya IP si mikrotik yang tadi, mikrotik 1 atau mikrotik yang pusat. Kita tambahkan IP-nya 10.0.1.7.4. Untuk tunnelnya kita ganti yang 100. Kemudian kita apply, kita oke. Yang keempat, AOP menghubungkan antar klien. Nah, di sini sudah terdapat AOP tunnel di router cabang. Kemudian di sini masuk ke Winbox router pusat. Kita masuk yang menu bridge. Kemudian kita klik tanda plus. Nah, untuk name bridge-nya di sini kita ganti bridge to AOIP. Nah, di sini kita ganti ya, teman-teman, AOIP. Kemudian untuk type-nya default bridge. Untuk lainnya juga default. Nah, di sini kita bisa apply. Kemudian oke. Kita masuk ke menu yang port. Kita klik tanda plus, kita tambahkan. Nah, untuk interface-nya di sini kita pilih yang Ether, yaitu Ether 2, teman-teman. Di sini kita pilih yang Ether 2. Nah, kemudian untuk bridge-nya kita masih di bridge to AOIP. Kita pilih yaitu
Kemudian di sini selanjutnya kita cek. Nah, yang lainnya default, kemudian apply, oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke yang router cabang. Kita masuk yang bridge, kita klik tanda plus, kita klik yang general. Untuk name-nya kita ganti bridge, yaitu bridge to VoIP. Nah, untuk type-nya default bridge dan apply, oke. Dan kita ke menu yang port, kita klik tanda plus. Untuk general interface-nya di sini kita ganti yang Ether 2. Untuk bridge to VoIP, kita klik apply, oke. Nah, sudah ada teman-teman, kita sudah menambahkan bridge-nya di kedua router. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke pinetnya. Dan di sini kita masuk untuk pengujian teman-teman di VPC-nya. Kita coba tambahkan IP 192.168.2.6. Jangan lupa prefix-nya. Sini kita tambahkan IP di masing-masing VPC-nya agar dia mendapatkan atau dia bisa mempunyai IP. Ya, agar punya IP jangan lupa untuk networknya, gateway-nya di sini. Nah, sudah ada gateway-nya. Untuk VPC 2 juga sama teman-teman. Kita tambahkan IP, kemudian prefix-nya, kemudian jangan lupa untuk gateway-nya. Nah, enter. Nah, di sini sudah ada IP-nya untuk di VPC 1 dan VPC 2. Selanjutnya di sini kita coba cek show IP. Nah, sudah ada ya teman-teman. Untuk VPC 2 dia IP-nya 192.168.2.7 dan untuk VPC 1 yaitu dia 2.5. Yang kelima, VoIP Client Connect to Internet. Nah, oke teman-teman, di sini kita masuk ke video selanjutnya, yaitu sini kita akan buat agar dapat connect internet. Sedangkan di sini yang pasti membutuhkan parameter gateway dan lain-lainnya teman-teman. Nah, di sini untuk Ether 2 dan tunnel itu kan digabung. Nah, pasti jadi bingung kan? Maka di sini kita bisa setting gateway pada IP bridge-nya. Ini kita masuk ke winbox-nya dan kita klik yang IP, kemudian klik address. Nah, di sini kita klik yang tanda plus, kemudian kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.2.1. Kemudian slash-nya atau prefix-nya jangan lupa. Nah, untuk interface-nya di sini kita pilih yang bridge to VoIP karena kita akan setting di IP bridge-nya, kemudian kita klik apply. Nah, otomatis network-nya akan muncul sendiri teman-teman. Dan kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masuk ke winbox di router cabang. Tadi sudah di router pusat, sekarang kita pindah ke router cabang. Selanjutnya di sini kita bisa ke IP, kemudian address, kita juga tambahkan IP-nya, yaitu kita ganti IP-nya menjadi 192.168.2.2. Jangan lupa prefix-nya. Untuk interface-nya kita bridge to VoIP, apply, ya networknya akan muncul sendiri, kemudian OK. Nah, kita tutup, kita silang sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di IP firewall-nya di router pusat terlebih dahulu. Dan kita klik tanda plus, kemudian untuk channel chain-nya, sini kita pilih yang srcnet. Untuk out interface-nya, di sini kita pilih yang Ether 1. Untuk action-nya, di sini kita pilih yang secured. Kemudian ini kita apply, OK. Nah, di sini sudah terdapat IP firewall di winbox 1 atau router pusat. Kemudian kita masuk ke pinet, kita tambahkan VPC 1 dan 2 untuk IP-nya, tambahkan IP-nya yaitu IP 192.168.2.6. Jangan lupa prefix-nya 24 dan untuk gateway-nya 192.168.2.1/24.
Nah, kita enter, kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba show IP. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan IP-nya, teman-teman. Kemudian untuk VPC 2 juga sama. Caranya juga sama. Nah, sebelumnya kita tambahkan IP DNS terlebih dahulu di VPC 1-nya. Karena di sini belum ada IP DNS-nya, teman-teman, masih kosong. Tambahkan 8.8.8. Nah, kita coba ping 8.8.8. Nah, pastikan bisa, teman-teman. Karena kita sudah mendapatkan atau kita sudah menambahkan IP DNS-nya. Selanjutnya, di sini kita bisa masuk ke router cabang lagi. Kita klik IP firewall, kemudian kita klik yang NAT, kita klik tanda plus, kita untuk chain-nya general, kita assertion NAT, untuk out interface-nya, di sini ether 1, untuk action-nya, di sini kita pilih yang assured, apply OK. Nah, di sini sudah kita tambahkan, kemudian kita masuk ke pinetnya lagi. Selanjutnya untuk VPC 2-nya, di sini kita tambahkan IP lagi, teman-teman. Sebelumnya kan kita sudah buat di VPC 1. Nah, di sini kita akan menambahkan IP di VPC 2-nya. Caranya sama. Nah, di sini kita juga tambahkan IP DNS-nya. Nah, di sini kita coba ping 88 ya, teman-teman, untuk di VPC 2. Nah, di VPC 1 sudah berhasil. Nah, sekarang teman-teman bisa pengujian di VPC 2 ping 88. Pastikan bisa. Yang keenam, PPP atau point to point protocol. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang point to point protocol ataupun PPP adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan secara langsung. Dan protokol ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat seperti komputer dan router ataupun router dan modem melalui sebuah koneksi serial seperti koneksi dial-up atau koneksi patch line. Salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol, dan instruksi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UTP port 1701, biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Yang ketujuh, PPTP konfigurasi. Oke, teman-teman, kita masuk ke video yang selanjutnya. Di sini kita akan konfigurasi. Nah, konfigurasi ini apabila network pada klien berbeda. Jadi di sini nanti router pusat yaitu sebagai server dan router cabang dia sebagai klien, teman-teman. Di sini kita masuk ke inbox router pusat, kita klik IP, kita klik address. Kemudian di sini kita klik tanda plus, kita tambahkan IP-nya 192.168.2.1/24. Untuk interface-nya di sini kita menggunakan enter 2, kita apply, nah otomatis network-nya akan terisi dan kita klik OK. Nah, di sini kita ke menu IP, kemudian klik yang DHCP server. Nah, di sini kita pilih yang menu DHCP setup. Untuk ether-nya di sini kita pilih yang ether 2. Nah, kemudian teman-teman bisa klik next sampai OK, teman-teman. Selanjutnya di sini kita masuk ke router cabang, kemudian kita klik menu IP, kita klik yang address. Kemudian di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.2.1/24. Untuk interface-nya ether 2, kita apply, nah otomatis networknya akan terisi, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita klik IP lagi, kemudian kita klik yang DHCP server, kita klik yang DHCP setup. Nah, teman-teman, di sini kita bisa klik ether 2, kemudian kita klik yang opsi next saja sampai OK. Selanjutnya di sini kita ke router pusat. Nah, di router pusat ini kita masuk yang menu PPP dan kita pilih yang secret. Nah, untuk name-nya di sini kita ganti menjadi PPTP
nama teman-teman atau terserah. Saya menggunakan nama saya sendiri. Kemudian, nah untuk yang service-nya di sini kita ganti jadi yang PPTP. Kemudian untuk profilnya default. Dan di sini untuk local address-nya kita tambahkan IP-nya itu 10.10.10.1. Kemudian untuk remote address-nya di sini yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita bisa klik apply. Oke, nah di sini kita sudah berhasil menambahkannya. Kemudian di sini kita masuk ke router cabang, kita klik yang interface, kemudian kita klik tanda plus, kita klik pilih yang PPTP client. Untuk general name-nya di sini kita bisa ganti teman-teman. Serta teman-teman di sini saya tidak usah ganti. Kemudian untuk default-nya sini kita bisa ganti menggunakan IP 10 dari teman-teman 10.0.1.1.123. Kemudian di sini teman-teman bisa mengisikan untuk usernya PPTP IKA yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian passwordnya kita masukkan 123. Saya memakai 123. Nah, untuk profilnya di sini kita pilih yang default saja. Kemudian di sini kita bisa klik apply. Oke. Yang ke-8, PPTP static routing dan tes koneksi. Kita masuk ke router pusat di terminalnya. Di sini kita ketikkan IP router teman-teman. Sorry teman-teman, di sini saya salah mengetikkan perintah. Di sini kita masukkan perintah IP root, kemudian enter, kemudian add spasi DSD min address sama dengan kita masukkan IP-nya 192.168.2.0, jangan lupa slashnya. Untuk gateway-nya di sini kita masukkan gateway-nya gateway, kemudian kita masukkan 10.10.10.2. Nah, kita bisa masuk ke router cabang. Untuk di router cabang kita klik yang menu IP, kemudian di sini kita pilih yang routers. Nah, kemudian di sini kita bisa klik tanda plus. Untuk DSD address-nya di sini kita masukkan IP 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, setelah itu di sini kita bisa klik apply. Oke. Yang ke-9, L2TP, konsep dan setup topologi. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke pembahasan yang L2TP. Nah, L2TP salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP, yaitu Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan eksekusi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Nah, akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701 biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, L2TP atau IPsec, nah konsepnya yaitu keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec menciptakan solusi L2TP atau IPsec. Yang ke-10, L2TP IPsec konfigurasi. Sini kita masuk yang router pusat di Winbox, kemudian kita klik menu yang PPP, dan kita klik untuk interface-nya kita tambah yang L2TP server binding. Nah, sini untuk name-nya kita menggunakan default, kemudian untuk statusnya default juga, untuk traffic-nya juga default, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita ke yang menu secret masih di PPP dan kita klik tanda plus. Nah, untuk name-nya di sini kita ganti menggunakan L2TP IKA, yaitu nama teman-teman sendiri ya. Teman-teman bisa menggunakan nama teman-teman ataupun yang lain, terserah. Passwordnya saya menggunakan yang mudah saja, 123. Untuk yang service-nya di sini saya pilih yang L2TP. Kemudian untuk profilnya di sini menggunakan default
encryption. Selanjutnya kita bisa ke local address-nya. Kita masukkan IP 172.16.1.1. Untuk remote address-nya yaitu 172.16.16.1.2. Kemudian kita apply. Oke. Ini kita masuk ke yang router Syabang, kita masuk ke menu yang PPP. Kemudian untuk interface di sini untuk yang router Syabang, kita klik tanda plus, kemudian kita pilih yang L2TP client. Untuk name-nya di sini kita tidak usah ganti, kita default saja. Dan untuk tail-out-nya, sini kita masukkan IP-nya 10.0.1.1.7.123 untuk usernya L2TP. Nah, saya menggunakan nama saya sendiri. Dan untuk passwordnya sini yang mudah saja. Untuk yang profilnya di sini default encryption. Kemudian untuk use IPsec kita centang, kita aktifkan. Kemudian jika sudah diaktifkan, di sini kita masukkan IPsec secretnya, yaitu passwordnya teman-teman. Kemudian apply OK. Selanjutnya di sini kita bisa buka new terminal. Ini kita bisa cek pengujian, kita bisa coba ping 172.16.1.2. Nah, pastikan bisa teman-teman. Yang ke-11 L2TP static routing dan tes koneksi. Kita masuk ke Winbox router pusat, kita klik menu IP, kita klik yang routers, kemudian klik tanda plus, kita masukkan IP untuk DST address-nya 192.168.1.0, kemudian prefix-nya. Untuk gateway-nya kita masukkan IP 172.16.1.2, kemudian apply OK. Selanjutnya di sini kita masuk ke router Syabangnya. Kemudian sesudah kita masuk ke menu IP, kita ke menu yang root, kemudian kita klik tanda plus, kita masukkan IP-nya untuk DST address-nya 192.168.2.0, jangan lupa prefix-nya. Untuk gateway-nya di sini kita bisa tambahkan 172.16.1.1 dan apply OK. Ke-12 PPPoE concept. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang PPPoE. Nah, PPPoE sendiri adalah dia singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet. Merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Dan salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena si PPPoE ini dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Memberikan autentifikasi enkripsi dan kompresi si PPPoE-nya. Kemudian PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Yang ke-13 PPPoE setting topology. Oke, teman-teman, di sini kita ke pembahasan yang ke-13. Kita ganti topologi, teman-teman. Di sini terdapat dua router, yang satu sebagai router ISP dan satunya sebagai router dengan nama sendiri. Kita menggunakan router 2, yaitu di sini kita menggunakan ISP yang full NAT. Nah, nantinya kita menambahkan IP 10, teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa lihat, teman-teman, di sini. Nah, sama kita ganti name-nya ya, teman-teman. Kemudian di sini kita aktifkan keduanya. Jadi kita bisa login. Kemudian di MikroTik 2 kita masuk ke sistem, menu sistem, kita ganti username-nya dan identity dan set name sama dengan router K. Nah, di sini sudah terganti. Nah, untuk si MikroTik 1 juga sama, teman-teman. Sini kita ganti, kita menu sistem, kemudian identity, kita set name sama dengan router ISP. Nah, di sini sudah berubah untuk name-nya di router 1 dan router 2-nya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa keluar dari menu sistem dan kita aktifkan menu tool Roman. Kita set enabled sama dengan yes.
Nah, kita coba play in. Kemudian kita masuk ke MikroTik 1 juga. Jadi kita keluar, kita aktifkan juga fitur roamnya. Dan di sini kita bisa masukkan perintah to roam dan set enable sama dengan yes. Kemudian print. Nah, di sini outputnya sudah yes semua untuk di router ISP dan router IK. Yang 14 PPPoE konfigurasi. Di sini kita masuk ke router ISP dan kita klik yang menu PPP. Nah, di sini kita klik tanda plus di yang PPPoE server. Kita klik tanda plus, kemudian untuk service name-nya di sini kita ganti menjadi service PPPoE. Kemudian untuk interface-nya kita pilih yang Ether 2, kemudian apply OK. Dan di sini kenapa merah, nanti kita coba kita benerin ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut saja. Kita yang menu secret-nya kita pindah ke menu secret, kemudian di sini kita klik tanda plus, kemudian untuk name-nya kita ganti PPOI, kemudian IK, kemudian passwordnya kita menggunakan password yang mudah saja 123, dan untuk service-nya di sini kita pilih yang PPPoE. Kemudian untuk profilnya default, local address-nya kita ganti IP-nya 192.168.1.1, kemudian remote address-nya yaitu 192.168.1.2. Kemudian di sini kita bisa klik apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa buka ke router IK. Inbox router IK, kemudian ini kita bisa klik yang menu PPP, dan kita bisa masuk ke yang interface, kita klik tanda plus, kita pilih yang PPPoE client, dan untuk name-nya kita default saja. Nah, detail out-nya untuk router IK di sini untuk service-nya kita kosongkan terlebih dahulu, kemudian kita ganti yang user-nya, kita ganti namanya PPPoE IK. Kemudian di sini password-nya kita menggunakan password yang mudah saja 123. Kemudian untuk yang use per DNS di sini kita checklist, kita aktifkan teman-teman. Nah, di sini kita bisa apply, kita OK. Nah, di sini kita sudah berhasil. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa pengujian di router IK. Di client, di sini kita bisa ke terminal. Kemudian di sini kita coba ping 192.168.1.1. Yang ke-15 PPPoE share internet connection di customer. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke Winbox router IK. Kemudian kita klik bridge. Di sini kita klik tanda plus, kemudian di sini kita ganti untuk name-nya, kita ganti bridge for PPPoE. Kemudian di sini untuk type-nya yaitu type bridge. Selanjutnya kita apply OK. Ini kita klik yang port, kemudian kita klik tanda plus. Nah, untuk interface-nya kita ganti menjadi Ether 2 teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk interface-nya, di sini kita pilih yang Ether 3. Untuk bridge-nya bridge to EOIP, apply OK. Nah, di sini terdapat Ether 2 dan Ether 3 yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini kita klik IP, kita klik address. Selanjutnya di sini kita klik tanda plus, kita tambahkan IP 10.10.10.1/24. Kemudian untuk interface-nya kita pilih yang, kita klik DHCP server, kita klik yang DHCP setup. Nah, untuk interface-nya di sini kita ganti menjadi bridge for PPOE. Kemudian next, dan oke. Nah, di sini sukses, kita bisa menambahkan setup DHCP. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke PNet-nya. Kemudian kita masuk ke VPC-nya. Nah, kita nyalakan PC-nya. Kemudian di sini kita akan meminta IP, yaitu
dengan perintah IP DHCP teman-teman. Dan sebelumnya kita show IP terlebih dahulu. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Jadi kita harus meminta IP-nya terlebih dahulu. IP DHCP. Nah, yang ke-16 PPPoE limit bandwidth PPPoE. Selanjutnya di sini kita masuk ke router IGA, kita ke menu yang bridge. Ini kita klik yang ports, kita tambahkan klik tanda plus. Kemudian untuk interface-nya di sini kita ganti yang Ether 4. Kemudian untuk bridge-nya di sini kita menggunakan bridge to AOIP dan apply OK. Nah, di sini sudah terdapat Ether 2, 3, dan 4. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita ke menu yang PPP. Nah, di profiles sini kita bisa lihat terdapat 2. Kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk name-nya. Sini kita bisa ganti, teman-teman. Sini kita ganti atau tidak terserah. Saya tidak usah ganti, saya default saja. Dan untuk bridge learning-nya di sini default dan apply OK. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Selanjutnya, sini kita bisa buka yang profile 1 yang tadi. Selanjutnya di sini kita bisa oke teman-teman, di sini untuk generalnya, untuk name semuanya default saja. Kemudian untuk limits session timeout-nya di sini kita kosongkan. Kemudian untuk rate limitnya di sini 2M/2M, kemudian apply OK. Nah, sudah ada ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai VPN tunneling di Mikrotik. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Apabila ada salah konfigurasi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.